Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Kepegawaian. Kali ini kami akan membahas tentang ketentuan dan persyaratan kebutuhan umum pada CPNS 2021. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS 2021, simak materi kami untuk bahan persiapan yang dibutuhkan untuk mendaftar CPNS 2021. Baru-baru ini sudah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Ini peraturan yang menjadi acuan dalam pengadaan PNS di seluruh instansi dan kementerian di Indonesia. Dalam peraturan tersebut disebutkan jenis penetapan kebutuhan PNS. Sama seperti sebelumnya, ada kebutuhan umum atau formasi umum, kebutuhan khusus atau formasi khusus. Masing-masing formasi mempunyai persyaratan dan ketentuan masing-masing, dan bagaimana penetapannya itu sudah dijelaskan dalam peraturan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Oke, kita bahas kebutuhan umum. Formasi umum dialokasikan bagi setiap WNI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persyaratan umum nanti akan kami bahas lebih lanjut. Kebutuhan khusus atau formasi khusus diadakan di instansi pusat dan instansi daerah. Jadi untuk teman-teman yang berada di wilayah ibu kota atau banyak kementerian pusat dan yang di daerah, siap-siap untuk menilai diri sendiri apakah saya bisa masuk pada formasi khusus atau tidak. Simak video ini. Kebutuhan khusus instansi pusat itu ada putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Ingat, harus berpredikat dengan pujian atau tertera cum laude pada ijazah atau transkrip nilai. Di bawah IPK ada tulisan dengan pujian atau cum laude, bukan IPK yang di atas 3,5 atau lainnya. Yang masuk kategori ini adalah dengan pujian atau cum laude. Kedua, diaspora. Ketiga, penyandang disabilitas. Untuk ketentuan disabilitasnya, masing-masing kementerian atau lembaga instansi pemerintah di Indonesia berbeda-beda, mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan formasi. Keempat, ada putra-putri Papua dan Papua Barat. Ini masing-masing formasi khusus sudah diatur dalam peraturan. Jadi kemungkinan ada beberapa kementerian yang semua formasi khusus ada atau tidak ada. Untuk yang di instansi daerah sama seperti yang di pusat, namun yang berbeda, tidak ada putra putri Papua atau Papua Barat. Ketentuan dan persyaratan umum untuk pelamar di formasi umum kita akan bahas, yaitu setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Perlu digarisbawahi adalah WNI mempunyai kesempatan yang sama. Perlu saya tegaskan dan ingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin melamar bahwa tidak ada yang bisa menjamin untuk masuk langsung menjadi CPNS tanpa tes dan tanpa berusaha. Untuk itu saya tekankan, jangan pernah terbujuk rayu untuk membayar atau mengikuti iming-iming dari beberapa oknum yang mengatasnamakan panitia pelaksana. Jika ada yang mendekati atau mengiming-imingi atau menawarkan
dengan maksud untuk meloloskan CPNS secara langsung, segera laporkan ke panitia BKN, Menpan, atau panitia instansi yang ada pada saat pendaftaran. Oke, simak persyaratannya untuk segera dilengkapi dan dipersiapkan. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Nah, ini nanti kemungkinan berbeda pada saat melamar di SSCN atau pada saat kelulusan di saat pemberkasan. Namun dalam peraturan ini ditekankan pada saat melamar. Jadi jika umur teman-teman masuk dalam range umur, silakan mendaftar dan menyiapkan berkas-berkas lainnya. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi untuk tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih tidak bisa mengikuti pendaftaran CPNS 2021. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat. Sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi perlu ditekankan nanti setiap masing-masing instansi atau lembaga pemerintahan yang mengadakan CPNS mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang diadakan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi ini yang menjadi momok setiap tahunnya, bahwa yang penting jadi PNS dulu. Nanti untuk urusan pendapatan belakangan bisa diatur. Tidak usah seperti itu. Tahun ini mulai formasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi tersebut. Jadi PNS harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau yang ditentukan. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan ditetapkan oleh PPK. Kualifikasi pendidikan. Nah, ini perlu dicermati dengan baik. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan. Jadi harus memiliki ijazah yang terdaftar di kementerian. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan atau program studi yang terakreditasi pada BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, yaitu LAMPTKES atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
Jadi nanti saat pendaftaran disebutkan bahwa terakreditasi dan harus menunjukkan akreditasi yang ditetapkan dalam peraturan atau persyaratan masing-masing instansi. Misal akreditasi B, maka tunjukkan bukti akreditasi dari BAN PT atau LAM-PTKes untuk tenaga kesehatan yang berlaku pada saat kelulusan, yang sama dengan tanggal kelulusan pada ijazah. Untuk yang lulusan lulusan perguruan tinggi luar negeri harus memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi harus disetarakan dulu ijazahnya, baru bisa mendaftar menjadi CPNS 2021. Untuk usia, itu mendapat pengecualian bagi jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan rekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor. Ini jabatan-jabatan tersebut dapat dilamar oleh pelamar yang batas usia paling tinggi 40 tahun pada saat melamar. Jadi yang 18 tahun sampai 35 tahun tadi tidak berlaku untuk jabatan-jabatan yang disebutkan tadi. Kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan. Untuk jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi atau STR harus melampirkan surat tanda registrasi bukan internship sesuai jabatan yang dilamar. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai STR dan sudah tidak berlaku, segera urus masa berlaku kembali agar bisa mendaftar menjadi CPNS 2021. STR diunggah pada SSCASN. Nah, nanti pelamar harus melamar melalui online atau daring pada aplikasi SSCASN, dan STR merupakan syarat wajib yang harus diunggah pada aplikasi untuk jabatan tenaga kesehatan. Instansi pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian STR. Jadi nanti akan divalidasi ulang, jika tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak akan diluluskan. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan oleh Menteri. Akreditasi. Ini yang paling sering tidak diperhatikan oleh para pelamar. Akreditasi yang diminta oleh masing-masing kementerian berbeda-beda. Ada yang program studi atau akreditasi perguruan tingginya. Untuk itu, baca dengan cermat persyaratan yang akan dilamar. Untuk umumnya, kami jelaskan, akreditasi program studi atau perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Informasi akreditasi program studi atau perguruan tinggi diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi yang diakui adalah dari
badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan atau BAN-PT. Baik, sampai di sini penjelasan dari kami tentang CPNS 2021. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, simak terus channel ini. Akan kami tayangkan video-video yang akan mengupas tentang bagaimana persyaratan CPNS dan bagaimana caranya agar lulus CPNS 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Simak terus channel YouTube Belajar Kepegawaian karena banyak pengetahuan tentang kepegawaian yang akan dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.